Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas nikmat Allah yang melimpahkan sehingga kita masih dapat beraktivitas dengan baik dan sehat. Di sini saya akan membawakan suatu materi hasil presentasi kami yang berjudul Hukum Archimedes dan Tegangan Permukaan. Sebelum itu, baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya bernama Rendy Dwi Nathan Siburian dengan NIM 2302 1104 0018 dan teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Indra Saputra Mamunto dari jurusan Teknik Mesin, NIM 230211 040028. Nama saya Rafael Mamesa, NIM 230211040040. Saya Samuel W. Soindemi dengan NIM 2102 1104 0066. Perkenalkan, nama saya Jonathan Mulur dengan NIM 2302 11 04 0036 dari Fakultas Teknik Mesin. Langsung saja ke materinya. Di sini saya akan mengambil contoh umum dari hukum Archimedes. Apakah teman-teman pernah melihat bagaimana kapal selam yang beratnya bertonton dapat mengapung di atas permukaan air, dan bagaimana balon udara yang mengangkut beban berat dapat melambung tinggi di udara? Dengan membahas materi hukum Archimedes, maka kita dapat mengetahui hasil jawaban akan hal tersebut. Berikut adalah pembahasan apa saja yang akan kita bahas dalam materi hukum Archimedes ini. Nah, yang pertama ialah apa itu hukum Archimedes dan apa rumus dari hukum Archimedes tersebut. Yang kedua, bagaimana di dalam hukum Archimedes tersebut benda dapat terapung, melayang, dan tenggelam. Serta yang ketiga, bagaimana penerapan hukum Archimedes di kehidupan sehari-hari atau di dalam dunia teknik. Hukum Archimedes. Hukum Archimedes sendiri berbunyi bahwa setiap benda yang dicelupkan, seluruh atau sebagian dari permukaan benda akan mengalami gaya ke atas atau FA atau yang disebut dengan gaya apung, sebesar cacahan yang dipindahkan. Sementara ketika di udara, benda memiliki berat yang sesungguhnya, di mana gaya apung sama dengan berat benda di udara dikurang berat benda di dalam fluida atau di dalam zat cair. Gaya apung itu sendiri adalah gaya tekanan ke atas fluida terhadap sebuah benda yang terdapat dalam fluida tersebut, dengan rumus FA sama dengan WU dikurang WF. FA sendiri ialah gaya apung atau gaya ke atas dengan satuan Newton, dan WU adalah berat benda di udara dengan satuan Newton, dan WF adalah berat benda di dalam fluida dengan satuan Newton. Cara mencari WU itu sendiri atau berat benda di udara itu sendiri ialah dengan massa benda dikali gravitasi atau sama dengan rho benda dikurang volume benda dikali gravitasi. Sedangkan mencari berat benda di dalam fluida ialah sama dengan massa fluida dikali gravitasi atau sama dengan rho fluida dikali volume fluida dikali gravitasi. Gaya apung udara lebih kecil daripada gaya apung zat cair, sehingga berat benda di udara lebih besar daripada beratnya di zat cair. Besarnya gaya apung yang bekerja pada benda yang dimasukkan ke dalam fluida, maka sama dengan fluida yang dipindahkan. Atau sesuai dengan bunyi hukum Archimedes, FA sama dengan gaya berat benda fluida, atau FA sama dengan massa fluida dikali gravitasi, atau FA sama dengan rho fluida dikali volume berat fluida dikali gravitasi. Selanjutnya, kita akan masuk pembahasan terapung, melayang, dan tenggelam. Terapung. Berdasarkan gambar di samping, kita dapat melihat bahwa benda yang tercelup atau volume fluida tidak sama dengan volume benda atau VB, di mana volume fluida lebih kecil daripada volume benda. Jadi, gaya apung yang mengimbangi berat benda adalah FA atau gaya apung sama dengan gaya berat benda, atau rho F atau rho fluida dikali volume berat fluida dikali gravitasi sama dengan rho benda dikali volume benda dikali gravitasi. Sehingga syarat suatu benda dapat mengapung adalah massa jenis benda harus lebih kecil dari massa jenis fluida, atau rho benda harus lebih kecil daripada rho F. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari gaya terapung atau kondisi terapung. Penerapan hukum Archimedes adalah sebagai berikut. Misalkan ada kayu, maka pada kayu tersebut ada dua gaya yang bekerja, yaitu gaya angkat air dan gaya berat kayu. Besar gaya angkat sama dengan berat air yang didesak oleh bagian kayu yang berada di bawah permukaan air, atau FA sama dengan rho air dikali G dikali V air atau volume air, di mana berat kayu adalah rho kayu dikali G dikali V total. Maka didapat gaya angkat sama dengan berat kayu, atau FA gaya angkat sama dengan W. Maka melalui rumus Archimedes ialah FA sama dengan rho dikali G dikali V. Maka FA dapat diubah menjadi rho air dikali G dikali V air sama dengan rho kayu dikali G dikali V total. Karena G atau nilai gravitasi di ruas kanan dan kiri sama, maka akan diperoleh persamaan rho air dikali V air dikali
rok kayu dikali V total. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kali ini saya akan membawakan materi melayang dan tenggelam. Melayang, pasti teman-teman tahu melayang itu pada suatu posisi benda berada di antara dasar atau permukaan fluida. Nah, itu ada terjadi karena gaya apung fluida sepenuhnya mengimbangi gaya berat benda dengan rumus FH sama dengan WB PF kali VB VBF kali G sama dengan PB kali VB kali G. Sehingga syarat benda dapat melayang adalah massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida atau PF sama dengan PF. Oke, baik. Untuk berikutnya yaitu tenggelam. Sebuah benda disebut tenggelam apabila seluruh bagian permukaan bawah benda tersebut berada pada dasar fluida. Keadaan ini terjadi karena berat benda pada bagian bawah lebih besar daripada gaya apung fluida. Untuk rumusnya itu W sama dengan PB kali G kali VB. Untuk syarat benda tenggelam adalah PF sama dengan PF. Ya, baik. Penerapan hukum Archimedes untuk menentukan massa jenis benda. Penerapan hukum Archimedes dalam bidang teknik. Penerapan hukum Archimedes dapat dijumpai dalam berbagai peralatan dari yang sederhana sampai yang canggih. Misalnya, hidrometer, kapal laut, kapal selam, galangan kapal, balon udara, dan jembatan ponton. Hidrometer merupakan alat untuk mengukur berat jenis atau massa jenis zat cair. Jika hidrometer dicelupkan ke dalam zat cair, sebagian alat tersebut akan tenggelam. Makin besar massa jenis zat cair, makin sedikit bagian hidrometer yang tenggelam. Hidrometer banyak digunakan untuk mengetahui besar kandungan air pada bir atau susu. Hidrometer terbuat dari tabung kaca, supaya tabung kaca terapung tegak dalam zat cair. Bagian bawah tabung dibebani dengan butiran timbal. Diameter bagian bawah tabung kaca dibuat lebih besar supaya volume zat cair yang dipindahkan hidrometer lebih besar. Dengan demikian dihasilkan gaya ke atas yang lebih besar dan hidrometer dapat mengapung di dalam zat cair. Tangki tabung kaca hidrometer didesain supaya perubahan kecil dalam berat benda yang dipindahkan atau sama artinya dengan perubahan kecil dalam massa jenis zat cair, menghasilkan perubahan besar pada kedalaman tangki yang tercelup di dalam zat cair. Artinya perbedaan bacaan pada skala untuk berbagai jenis zat cair menjadi lebih jelas. Jembatan ponton. Jembatan ponton adalah kumpulan drum-drum kosong yang berjajar sehingga menyerupai jembatan. Jembatan ponton merupakan jembatan yang dibuat berdasarkan prinsip benda terapung. Drum-drum tersebut harus tertutup rapat sehingga tidak ada air yang masuk ke dalamnya. Jembatan ponton digunakan untuk keperluan darurat. Apabila air pasang, jembatan naik. Jika air surut, maka jembatan turun. Jadi tinggi rendahnya jembatan ponton mengikuti pasang surutnya air. Kapal laut. Pada saat kalian meletakkan sepotong besi pada bejana berisi air, besi akan tenggelam. Namun, mengapa kapal laut yang masanya sangat berat tidak tenggelam? Bagaimana konsep fisika dapat menjelaskannya? Agar kapal laut tidak tenggelam, badan kapal harus dibuat berongga. Hal ini bertujuan agar volume air laut yang dipindahkan oleh badan kapal menjadi lebih besar. Berdasarkan persamaan besarnya gaya apung sebanding dengan volume zat cair yang dipindahkan, sehingga gaya apung menjadi sangat besar. Gaya apung inilah yang mampu melawan berat kapal, sehingga kapal tetap dapat mengapung di permukaan laut. Kapal selam dan galangan kapal. Pada dasarnya prinsip kerja kapal selam dan galangan kapal sama. Jika kapal akan menyelam, maka air laut akan dimasukkan ke dalam ruang cadangan sehingga berat kapal bertambah. Pengaturan banyak sedikitnya air laut yang dimasukkan menyebabkan kapal selam dapat menyelam pada kedalaman yang dikehendaki. Jika akan mengapung, maka air laut akan dikeluarkan dari ruang cadang. Berdasarkan konsep tekanan hidrostatis, kapal selam mempunyai batasan tertentu dalam menyelam. Jika kapal menyelam terlalu dalam, maka kapal bisa hancur karena tekanan hidrostatisnya terlalu besar. Untuk memperbaiki kerusakan kapal bagian bawah, digunakan galangan kapal. Jika kapal akan diperbaiki, galangan kapal ditenggelamkan dan kapal dimasukkan. Setelah itu, galangan diapungkan. Galangan ditenggelamkan dan diapungkan dengan cara memasukkan dan mengeluarkan air laut pada ruang cadangan. Sekian dari penjelasan hukum Archimedes. Terima kasih. Kita akan masuk dalam pembahasan tegangan permukaan. Apa yang dimaksud dengan tegangan permukaan? Tegangan permukaan adalah fenomena fisika di mana molekul-molekul cairan saling menarik satu sama lain
menciptakan lapisan yang kuat di permukaan cairan tersebut. Ini menghasilkan efek yang membuat permukaan cairan terlihat seperti memiliki kulit yang elastis. Kemudian tegangan permukaan memiliki beberapa peran penting dalam berbagai aplikasi. Yang pertama adalah capillary action atau yang disebut aksi kapiler, di mana tegangan permukaan memungkinkan cairan untuk naik atau turun di dalam tabung sempit, seperti tanah, di dalam tanaman atau kertas serap tinta. Yang kedua adalah pembentukan embun atau hujan, di mana tegangan permukaan memungkinkan tetesan air untuk membentuk dan bertahan di udara, dan juga menentukan bagaimana tetesan-tetesan ini bertabrakan untuk membentuk hujan. Yang ketiga adalah produk pembersih, atau yang kita kenal dengan deterjen atau sabun, di mana menggunakan sifat tegangan permukaan untuk membantu air menyebar dan membersihkan kotoran dari permukaan. Yang keempat adalah pembuatan film tipis. Industri semikonduktor dan optik menggunakan tegangan permukaan untuk menciptakan film tipis yang seragam dan presisi. Yang kelima, pewarnaan dan pelapisan, di mana dalam industri tekstil dan cat, tegangan permukaan dapat mempengaruhi penyebaran warna dan pelapisan yang merata. Dan yang terakhir adalah pengobatan medis. Dalam bidang medis, tegangan permukaan digunakan dalam teknik seperti penyebaran obat dalam tubuh dan pembuatan perangkat medis seperti kateter. Kita lihat contoh tegangan permukaan adalah laba-laba air. Teman-teman pasti sudah lihat laba-laba air itu seperti apa, atau yang disebut dengan Agrineta equotica. Ini menggunakan tegangan permukaan air untuk menudung beratnya saat bergerak di atas permukaan air. Dengan menggunakan kaki belakang untuk menarik air ke bawah, mereka menciptakan kantong udara kecil di bawah kaki, menciptakan efek hidrofobik yang memungkinkan mereka untuk berjalan di atas air. Ini adalah contoh bagaimana hewan menggunakan sifat tegangan permukaan air untuk berperilaku secara unik di atas lingkungannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi mereka bisa berada di atas air adalah bisa zat, bisa cairan, dan lain-lain. Kemudian Kali ini saya akan membahas tentang tegangan permukaan dalam keseharian. Penggunaan sabun. Saat mencuci tangan dengan sabun, tegangan permukaan air berkurang, memungkinkan kotoran dan minyak untuk larut lebih baik dalam air dan dibilas. Menyulut lilin. Ketika menyulut lilin, tangkapan permukaan dari cairan lilin membantu mempertahankan api dengan mempertahankan pola pembakalan yang stabil. Dan kesimpulan, tegangan permukaan adalah fenomena yang penting dalam kimia, fisika, dan biologi. Ini terjadi karena gaya tarik antar molekul di permukaan cairan yang bidang yang tegang. Pemahaman tentang tegangan permukaan memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam teknologi, lingkungan, kesehatan, dan perilaku serangga. Dengan memahami untuk berbagi masalah dan memperluas pengetahuan kita tentang dunia di sekitar kita. Terima kasih.